Serangan udara yang dilancarkan pasukan Dirgantara Rusia di kota Artyomovsk, Oblast Provinsi Donetsk, ternyata tak hanya menghabisi 350 nyawa tentara Ukraina, sejumlah persenjataan canggih kiriman Amerika Serikat dan Jerman juga berhasil direbut. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya sebanyak 350 tentara Ukraina dan 20 unit kendaraan tempur lapis baja berhasil dihancurkan dalam serangan di Artyomovsk, Donetsk, Kamis 7 Juli 2022. Kabar keberhasilan serangan udara militer di Artyomovsk dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Ternyata militer Rusia tak sendirian, dua pemberontak sekutunya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk jadi kunci kemenangan dalam konfrontasi di wilayah ini. Pasukan gabungan sekutu Rusia DPR dan LPR memastikan telah merebut sejumlah senjata canggih kiriman negara-negara Fakta Pertahanan Atlantik Utara di wilayah Slaviansk Donetsk. Sejumlah rudal Javelin buatan Amerika Serikat dan senjata recoilless anti-tank Panzerfaust buatan Jerman dikuasai penuh oleh anggota pemberontak pro-Rusia. Pasukan sekutu Rusia telah mengalahkan satu unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Slaviansk yang memiliki banyak persenjataan buatan NATO, bunyi pernyataan Republik Rakyat Luhansk dikutip FIFA Militer dari TASS. Termasuk Javelin buatan AS dan senjata recoilless Panzerfaust Jerman. Senjata itu berada dalam mode tempur dan telah diserahkan kepada milisi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, selanjut pernyataan LPR. Milisi LPR tunjukkan senjata NATO yang berhasil disita. Ada granat dan peluncur roket anti-tank. Milisi LPR berhasil menyita beberapa senjata kiriman NATO untuk angkatan bersenjata Ukraina. Milisi LPR sendiri mengundang beberapa awak media untuk melirik senjata yang berhasil mereka sita. Video pelirisan senjata itu tersebar luas di media sosial pada Rabu 15 Juni. Dalam keterangan video dituliskan milisi LPR berhasil menyita senjata NATO yang ditemukan di kota Severodonetsk. Granat yang digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina, ada juga roket dan amunisi senjata. Selain itu senjata yang cukup canggih diperlihatkan yaitu peluncur roket anti-tank. Milisi LPR sendiri berhasil menemukan satu gudang senjata milik angkatan bersenjata Ukraina di kota Severodonetsk. Video pasukan Ukraina tewas di dalam mobil, amunisi senjata NATO disita tentara Rusia. Beredar video memperlihatkan kondisi tragis prajurit Ukraina yang tewas dalam pertempuran. Video yang diunggah di Telegram Rabu 1 Juni memperlihatkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina itu di dalam mobil dan berlumuran darah akibat diserang intelijen Rusia. Para intelijen Rusia mendekati mobil militer milik angkatan bersenjata Ukraina. Mobil yang sudah hancur dan terbakar menyimpan amunisi senjata milik NATO. Tak mampu menyanyiakan kesempatan intelijen Rusia memilih untuk menyita semua amunisi senjata tersebut. Sejumlah besar senjata yang dipasok oleh Barat ke Ukraina telah disita Rusia. Militer Rusia mengatakan pada Jumat waktu setempat bahwa mereka telah menyita sejumlah besar senjata yang dipasok negara Barat ke Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, senjata yang disita itu termasuk rudal anti-tank FGM-148 Javelin buatan Amerika dan rudal anti-tank MBT NLAW buatan Inggris. Dua sistem rudal free and product yang telah menjadi bagian penting dari bantuan Barat yang dipasok ke Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Yang dimaksudkan sebagai pertahanan lunak melawan pasukan lapis baja Rusia yang cukup besar. Dikutip dari laman Sputnik News Sabtu 26 Februari, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Januari lalu mengaku bahwa ia telah mengirim lebih dari 600 juta dolar AS bantuan militer ke Ukraina sejak menjabat setahun sebelumnya. Bantuan itu dianggap Rusia hanya setetes dalam ember pengiriman yang dikirim sejak 2014. Namun NLAW baru tiba pada bulan lalu sebagai bagian dari pengiriman yang terburu-buru di tengah negosiasi yang tegang antara Rusia dan NATO. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada Jumat kemarin bahwa pihaknya akan terus memberikan bantuan praktis ke Ukraina dan meminta negara-negara lain untuk melakukan hal yang sama. Bantuannya akan mencakup sistem pertahanan udara. Kami mengutuk sekeras mungkin invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang dimungkinkan oleh dukungan Belarus. Kami menyerukan Rusia untuk segera menghentikan serangan militernya, untuk menarik semua pasukannya dari Ukraina dan untuk berbalik dari jalur agresi yang telah dipilihnya. Kata pemimpin aliansi yang berbasis di Brussels, Belgia itu, Ukraina memang bukan anggota dari aliansi tersebut, namun telah bekerja sama erat dengan blok itu dan dianggap sebagai calon anggota di masa depan. Inilah yang menjadi salah satu keberatan utama Rusia dalam pembicaraan keamanan sebelum konflik saat ini pecah. Terkait bantuan militer pada Kamis lalu, Kongres Demokrat AS mengumumkan rencana untuk mengirim bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai 600 juta dolar AS. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada Jumat kemarin bahwa mereka telah menghancurkan total 211 fasilitas infrastruktur militer di Ukraina sejak operasi netralisasi ini dimulai pada Kamis pagi. Kota Konotop dan Sumy yang terletak di timur laut Ukraina juga telah diblokade oleh tentara Rusia. Begitu pula dengan kota-kota lainnya di dekat perbatasan termasuk Chernihiv yang bersejarah.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi ini pada Kamis pagi. Ia mengatakan bahwa Ukraina akan menjadi negara netral dan kepemimpinan Nazi akan dicabut. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan pelaku kejahatan perang terhadap Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memberontak melawan Ukraina pada 2014 akan diadili. Pada Jumat kemarin, Putin meminta militer Ukraina untuk menggulingkan pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa dengan menggulingkannya mungkin lebih masuk akal untuk bernegosiasi. Menanggapi operasi tersebut, Barat telah menerapkan sanksi ekonomi berat yang menargetkan lembaga keuangan terbesar Rusia, utang negaranya, perusahaan milik negara utama dan industri ekspor utama. Negara Vladimir Putin, Rusia mengklaim peluncur roket canggih milik Amerika Serikat hancur di Ukraina. Rusia juga mengklaim telah menghancurkan 2 depot amunisi yang menyimpan roket untuk HIMARS di dekat sebuah desa di selatan Kramatorsk. Dilansir dari Al Jazeera Kamis 7 Juli, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan telah menghancurkan 2 peluncur rudal, sistem roket artileri mobilitas tinggi buatan AS di wilayah Donbas yang diperangi di Ukraina Timur. Kementerian mengatakan pada hari Rabu 6 Juli bahwa pasukan Rusia juga menghancurkan 2 depot amunisi yang menyimpan roket untuk HIMARS yang sangat canggih di dekat garis depan di sebuah desa di selatan Kramatorsk di wilayah Donetsk, Ukraina. Fokus utama serangan militer Moskow setelah merebut wilayah Luhansk selama akhir pekan di dekat desa Malo-Taranovi. Di Republik Rakyat Donetsk, 2 peluncur roket multiple HIMARS buatan AS dan 2 depot amunisi terkait dihancurkan oleh rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konasenkov. Konasenkov menyebut stasiun radar untuk sistem pertahanan udara S-300 yang dioperasikan Ukraina bersama dengan kamp yang menampung unit tentara bayaran asing juga dihancurkan di daerah Limani di wilayah Mykolaiv.